Saya sangat percaya rezeki yang kita punya, rezeki yang kita peroleh itu bukan milik kita 100%. Bisa jadi Allah kasih foto mulu lu dari tadi lu. Oke, iya bang. Satu, dua. Bang, cumi-cumi bang. Enggak disebut print Ya, bang. udah aku udah capek anjing itu gak bisa. Ini lu liatin kaos gua dong. Ini kaosnya menggigit banget nih kaosnya nih. Ekspektasinya Kaosnya gimana? gagal fokus Bang Jon. Begituan aja 2 juta anjir. Masa? Sumpah lu ada ini lu. Mahal banget ya. Mendingan kita di Plaza Senayan tadi sekali ya. Jauh banget. Oke Mas Jon, semalam kan ketemu Pak RT juga tuh, terus sama Jago juga maksudnya Mas Jon menganggap sebagai saudara dan mau rekrut apakah kapan Mas semua atau masih berpikir begitu atau seperti apa? Iya, nganggep saudara kan karena memang kita sesama manusia kan harus saling bersaudara, ya kan. Terus saya kepikiran karena saya kan nggak punya adik laki-laki, keluarga saya kan kakak saya perempuan, adik saya perempuan. Siapa tahu kalau dengan hubungan yang lebih erat dia jadi adik angkat saya kan, dia pun juga nggak ada jarak sama saya. Tujuan saya itu gitu loh. Jadi kalau dia benar-benar nganggep saya sebagai abangnya kan, jadi kayak feel free gitu loh. Untuk apa ngomong, harapan saya sih ke situ aja. Saya memang kan tanya ke Tiko, jadi adik angkatku ya, aku bilang. Dia kan yang menjawab juga, ada juga oke kan dia, ya sudah dari situ. Tujuan saya satu, saya tuh apa ya, dibilang saya tuh kalau udah punya keinginan harus tercapai. Makanya saya wujudkan juga dengan di posisi hari ini saya bisa dari karyawan saya jadi pengusaha kan. Nah, nggak tahu hati kecil saya itu benar-benar saya harus bantu ini anak. Saya harus support dia karena dia ini butuh solusi jangka panjang, selalu saya bilang. Bukan solusi sebulan ke depan untuk dia biaya hidup, untuk 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Jadi solusi jangka panjang yang dibutuhkan oleh Tiko. Dan Tiko ini bawa buntutnya ini, posisinya ini nggak seperti orang umum. Ibu kandung yang melahirkan dia, kondisinya lagi gangguan mental. Gitu loh, anak satu-satunya. Ya, jadi saya tergerak untuk bantu dia itu dengan tujuan yang tulus, ikhlas. Saya sampai berapa kali sampaikan ke Tiko, kalau saya nanti kasih duit, saya bantu kamu, misalkan renov nih rumah dia nggak mau dipublish, tunggu adem dulu, kalau orang Jawa bilang ngadem howo dulu, boleh. Tawaran saya pun juga untuk renovasi rumah dia seumur hidup. Saya udah siapkan dananya gitu loh, bukan cuman ngomong gitu loh. Nah jadi bukan cuman berita hoax yang nggak ada juntrungannya. Kantor saya jelas, aktivitas media sosial saya jelas, ya kan, wajah saya jelas. Jadi apa yang saya sampaikan saya akan tepati. Tapi kembali lagi kan, orang yang mau kita bantu, orang yang mau kita support harus berkenan dong. Kalau orangnya nggak berkenan atau belum berkenan, kan saya nggak bisa paksa mas, gitu loh. Itu memang betul waktu semalam saya ketemu Tiko di hadapan Pak RT dan lain-lain. Ya sepertinya untuk masalah renovasi rumah udah dipercayakan sama perusahaan saya, John Traktor gitu loh. Cuman sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya ya. Mungkin masih sibuk atau apa kan kita. Menggelontorkan biaya berapa sih Bang? Menggelontorkan Kalau biaya. saya prediksi ya mungkin bisa 200-an juta ya, kurang lebih ya untuk renovasi rumah dia itu ya. Belum sekali Bisa lebih lah itu. Bisa. Furniture-nya juga ya. Iya, kurang lebihnya bisa segituan kan. Tapi kan kembali lagi saya tuh harus bantu dia secara tuntas. Kalau cuman nih misalkan nih saya bantu dia cuman kerja di tempat saya, nanti masalahnya muncul lagi. Rumah dia bagaimana? Dia tinggal nggak layak. Dia pasti kepikiran ibunya di rumah sendirian, sedangkan sekarang kerja kantoran, ya kan? Jadi
saya tatain semua gitu loh. Kenapa sih Tiko, abang kok kayak gitu banget sama Tiko? Saya udah bilang berkali-kali, ini cerita Tiko ini sama dengan cerita saya waktu saya susah gitu loh. Nah, saya sangat percaya rezeki yang kita punya, rezeki yang kita peroleh itu bukan milik kita 100%. Bisa jadi Allah kasih saya jalan kesuksesan hari ini untuk tujuan ini, gitu loh. Untuk tujuan ngebantu adik saya ini Tiko. Kan usaha aja yang banyak, jangan ngatur Tuhan, itu yang saya sampaikan terus. Jadi ya momentum sekarang hati saya tergerak untuk bantu Tiko. Ya kan suara hati ini kan kita belum tentu kan abang-abang itu pengusaha-pengusaha lain tergerak untuk bantu Tiko. Kenapa kok saya? Kenapa kok saya yang tergerak? Saya nggak numpang pansos, saya udah terkenal. Sekali lagi saya bilang, orang udah banyak mengenal saya, ya. Jadi hati saya tergerak gitu ke Tiko ini. Dan kalau ditanya kenapa, ya nggak tahu. Abang kan teman-teman pasti juga punya apa ya, sense, punya suara hati di dalam hati kita ini yang menyatakan itu. Tapi kembali lagi kan, kita nggak bisa memaksakan segala sesuatu. Ada di dunia ini hal-hal yang memang tidak bisa kita paksakan, ya kan. Harapan saya satu, yang terbaik untuk Tiko pastinya, dan Bu Eni, ya kan. Semoga kalaupun mungkin tawaran saya tidak diterima, mungkin ada orang baik lain yang akan memberikan lebih baik dari saya atau apa. Tapi kembali lagi, kalaupun nanti kita nggak tahu ya, lu dikecewain sama orang yang menjanjikan lu hari ini, terus kamu hubungin saya, kan statement saya udah jelas, seumur hidup saya janji saya ini saya pasti akan tepati. Bang, tadi menarik sebelumnya Bang pernah bilang tadi kalau tergerak karena Tiko punya waktu bersama ibunya. Apakah relate dengan cerita Abang atau ada kisah apa di balik? Iya Mbak, saya tuh sampai umur 34 tahun itu tinggal bareng orang tua. Kita tinggal satu rumah. Bahkan kalau ya masalahnya kalian mau percaya mau enggak, saya tuh tidur di kamar ya. Adik saya di kasur atas, saya tidur di lantai, satu kamar gitu. Karena emang kita ngontrak hidupnya, sederhana banget. Ya maksudnya kalau kita menyebarkan berita nggak benar kan pasti ketahuan. Saya tinggal di Geraha Raya Bintaro tuh, di kontrak di situ waktu sama keluarga saya. Saya waktu awal-awal nikah sama istri saya ngontrak petakan di Haji Rimpang Kunciran, boleh dicek lah, ditanya sana. Betul nggak Bang John 2019-2020 itu ngontrak di situ? Kan semua saya itu gini loh Mas, di dalam kita menyampaikan segala sesuatu kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke Bang, itu tadi untuk rumah. Gimana untuk pekerjaan Tiko? Apakah dia sudah ada Iya, dia masih belum menolak. Pembicaraan menolak. semalam belum menolak, masih dalam batas istilahnya pikir-pikir. Ya, saya kan juga ngamatin gitu ya. Ada jadi setelah video saya muncul, jadi makin banyak orang-orang baik nih yang tergerak nih untuk mau bantu Tiko. Alhamdulillah. Berarti apa yang saya lakukan ini, seperti yang Bang Bru kemarin. Bang Bru itu insya Allah juga orang yang tulus. Ya, dia sampaikan supaya ketemu orang seperti saya ini yang pengusaha yang bisa kasih solusi buat Tiko. Nah setelah video saya viral, jadi makin banyak kan teman-teman media juga pasti denger kan, ada si A, artis A nawarin kerja juga sama dia, si B dan lain-lain. Ya itu hal yang baik. Cuman pastikan betul-betul bahwa teman-teman yang mau bantu Tiko pastikan memberi solusi jangka panjang. Karena orang seperti Tiko, anak seperti Tiko, aku yakin saya, kalau dia sukses dia akan bantu banyak orang. Tapi emang menyayangkan nggak sih Bang ketika ada konten kreator yang mungkin memanfaatkan situasi yang sedang. Pastinya, saya tegas sampaikan, Tiko ini bukan bahan eksploitasi, Tiko ini bukan bahan untuk kita ya coba kita tanya dari hati kecil kita aja bahwa kondisinya Tiko ini kan
dia ini butuh solusi jangka panjang, ya kecuali memang mungkin nanti diberdayakan, Tiko mungkin bisa kerja di content creator ataukah passionnya di situ. Jangan pas lagi hype aja dideketin, nanti begitu sudah, karena berita Tiko ini nggak akan selamanya rame. Ini hanya by moment, itu loh. Ya, jadi jangan sampai anak ini, karena saya udah punya kepentingan, Tiko udah anggap saya abangnya, ya saya bertanggung jawab juga untuk menjaga adik saya. Ya dong. Ya mungkin yang lain menyampaikan statement kayak saya juga nggak, yang mau bantu itu. Apakah penawarannya seumur hidup? Atau hanya ditawarin sekarang, besok udah lupa, kan kita nggak tahu. Kalau saya, seumur hidup. Susah dijelaskan dengan kata-kata bahwa ini masalah hati gitu. Dan ini suara hati yang berbicara, dan saya punya kemampuan. Beda cerita mungkin cuman ngomong mau bantu, tapi saya nggak punya kemampuan, itu beda cerita juga. Saya punya kemampuan, saya bahkan bilang, lu coba aja dulu ke kantor gua, yuk ngobrol ke kantor, lihat suasananya dulu, lihat ambience-nya dulu, lihat ambience-nya ya, suasananya, anak-anaknya seperti apa, lingkungan kerja seperti apa, sampai kamu mutusin dulu. Saya kasih privilege seperti itu. Oh, tapi kelihatan nggak sih dari posisi mungkin kaget dalam situasi ini, kan ini cepet banget ya kayak gini gitu. Ya kalau curhat kan saya baru kenal juga, saya baru ketemu kemarin, nggak ada sih bahasa gitu. Paling dia capek aja sih, paling di wawancara, panggil ke media, mungkin capek ya. Ya kalau itu mendatangkan rezeki untuk Tiko, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Ya saya tuh lebih pengen kayak jadi mentornya dia lah gitu. Mentornya dia. Ya saya nggak punya adik laki-laki, ya kan. Tiko ini saya bantu bekerja karena tujuannya jelas. Bukan tanpa tujuan nggak jelas loh saya bantu orang loh. Salah loh, jangan sampai salah pemahaman. Tiko ini saya hanya jadi kayak perantaranya saja, karena Bu Eninya kondisinya tidak baik-baik saja. Beda cerita nih ya, kalau Bu Eninya baik-baik saja, saya akan hubungin Bu Eni, bukan Tiko, karena ibunya sehat. Ya, cuman kondisinya kan ibunya ini hanya bisa berkomunikasi dengan Tiko. Jadi saya harus masuk melalui Tiko. Harapan saya, selama ibunya, saya sampai bilang ke Tiko, saya pendekatan persuasif, ya, approaching dia. Saya bilang, Tiko, saya anak laki-laki satu-satunya, kamu anak laki-laki satu-satunya. Kamu pasti kepingin dong, meskipun mama kamu mungkin nggak merasakan atau nggak tahu, tapi saya yakin hati kecil mama kamu tuh masih, ikatan batin ibu dan anak itu kan masih ada. Kamu tiba-tiba ke toko emas, kamu belikan mamamu kalung, pulang kerja dari kantor saya, kamu udah bawain mamamu kado spesial kalung, terus kamu pakaikan di leher mama kamu. Jadi saya memberikan cerita ini yang dia tuh jadi tercapture gitu loh, jadi tergambar, oh iya, gue kalau jadi orang kerja punya penghasilan, nanti gue bisa begitu tuh, membahagiakan orang tua mumpung masih hidup, bukan nanti ketika orang tua kita udah meninggal gitu. Saya coba approaching dia, pendekatan dari hati ke hati, ngobrol sebelahan sama saya bilang, terus nanti kamu beli baju yang bagus buat mama kamu, beliin sayur-sayuran, buah-buahan pulang kerja. Ma, aku pulang nih, aku beliin Tiko beliin mama buah-buahan. Ya jadi saya coba mentransfer gambaran yang secara real yang bisa dia penuhi ketika dia nanti bekerja dengan gaji tetap gitu loh. Jadi ya, tapi kembali lagi saya yakin si Tiko pasti dalam hati kecilnya mungkin tertarik ya, karena Tiko pun kemarin saya tanya, Tiko bisa yakin nggak Om John tulus? Yakin loh. Kan saya ikutin apa syaratnya Tiko. Mau ketemu tanpa media, oke, saya ikutin. Sampai saya bawa anak saya, kan orang itu habis dari mall kan, bawa anak saya sampai malam juga kan, anak saya sama istri saya juga, istri saya dampingi juga.
Artinya teman-teman bisa melihat gitu loh, bahwa saya tidak berdiri sendiri untuk melakukan ini. Keluarga saya support. Buktinya apa? Istri saya datang nemenin. Iya dong? Ya, karyawan saya semua support. Partner bisnis saya sudah pasti dia. Nggak pernah dia nggak support saya. Karena memang kita tujuannya baik gitu. Bang, sebagai mentor akan diarahkan kemana seorang Tiko? Ya, jadi pengusaha pastinya. The Lebih next-nya ke- jadi pengusaha. Jangankan Tiko, karyawan saya aja setiap hari saya kasih tahu, jangan jadi karyawan seumur hidup. Ya, ada yang bilang itu lip service apa segala macam. Ya lu datang ke kantor gua, lu tanya karyawan gua. Itu kan testimoni real dari mereka. Jangan dengar katanya, datanglah ke kantor saya, tanyalah karyawan saya. Hari ini saya naikin 135 karyawan saya, naik gaji semuanya gara-gara perusahaan saya ulang tahun. Semua karyawan rata saya kasih kenaikan gaji 500.000, semua tanpa kecuali mau OB dan lain-lain, semua dapat. Karena gini loh Mas, kita ini sebagai pengusaha juga nggak bisa kerja sendiri tanpa karyawan, tanpa orang yang mendukung kita betul-betul. Tangan kita cuma dua, mulut kita cuma satu. Kalau kita punya support system yang baik, nah itulah yang saya mau kasih lihat ke Tiko dan teman-teman yang lain gitu. Bahwa saya pernah di posisi susah, jadi karyawan pernah. Ketika point of view saya di posisi karyawan, saya melihat ke depan, gue pengen lihat orang punya mobil ini, nanti ngitungnya itu udah jelimet gitu loh. Kalau orang Jawa bilang tuh rumit gitu. Bayar cicilan bagaimana, gue harus nabung dulu untuk DP, dan lain-lain, rumah bagaimana, dan lain-lain. Nah, ketika saya di posisi pengusaha, itu udah nggak kebanyakan mikir gitu masalahnya. Apa yang saya butuhkan saya beli, ya udah punya kemampuan gitu loh. Jadi hadirnya saya untuk bagaimana mengedukasi anak-anak muda di seluruh Indonesia ini supaya jadi anak-anak muda yang tangguh, sayang sama orang tua, pejuang untuk kebahagiaan keluarga. Udah kan itu goal saya. 37 umur saya tahun ini. Nanti Mei 38. Mau berapa tahun sih saya hidup? Anggaplah 20 tahun, waktu cepet banget. Pasti mati. Saya pasti mati gitu. Dan ini kan bentuk nyata apa ya, taburan-taburan di dunia untuk bekal akhirat. One day ketika saya mati, harapan saya, anak keturunan saya nggak ada yang jahatin. Saya punya anak, saya punya istri, kalau saya mati duluan, keturunan saya, keluarga saya nggak ada yang jahatin karena bapaknya bener, nggak jahat sama orang. Karyawan saya nanti kalau sukses semua, dia pasti ingat gua. Pak Jonnya udah meninggal, saya mau cari dulu deh keluarganya Pak Jon, anaknya gimana kabarnya. Pasti itu Mas, hukum apa ya, alam ya. Apa yang kita tabur baik, kita akan menuai baik. Kalau kita nabur jahat, kita nuai jahat. Oke Bang, first time kamu kemarin ketemu Tiko, apa yang di benak kamu sih, polos kah atau gimana Bang? Yang pasti saya ngelihat Tiko ini sosok anak yang punya kepintaran. Kemudian